Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Legenda Lahilote dan Putri Kayangan. Gemericik air yang menenangkan terdengar dari sebuah sungai. Sungai itu tersembunyi dengan cantik di tengah-tengah hutan yang lebat. Di dekat hulu sungai, tinggallah seorang pemuda bernama Lahilote. Dia sering menyusuri hutan untuk mencari kayu rotan. Suatu ketika, ia mendengar sayup-sayup suara wanita. Ada suara wanita di tengah hutan begini? Benar saja, di sungai itu terlihat 7 gadis muda sedang bermain air. Mereka terlihat sangat senang, tertawa bersama dan bersenda gurau. Wah, cantik-cantik. Aku pasti akan bahagia jika dapat memberi istri salah satu dari mereka. Maka, Lahilote pun mencari cara untuk meminang salah satu dari mereka. Ia melihat setumpuk selendang di pinggir sungai. Ini pasti milik mereka. Akan kuambil satu. Lahilote lalu memasukkan selendang yang diambilnya ke dalam bambu. Dan dia pun berlari pergi. Salah satu dari mereka pasti akan kebingungan. Matahari makin menyingsing. Waktunya para wanita itu untuk pergi kembali ke asalnya. Para gadis itu mengambil selendang mereka masing-masing. Ada satu gadis yang terlihat kebingungan. Duh, di mana ya selendangku? Ayo Tilaya, kita harus kembali ke kayangan sekarang. Aku tak dapat menemukan selendangku. Bagaimana ini? Kalian sebaiknya duluan saja. Aku akan menyusul begitu aku menemukan selendangku. Ternyata, para gadis itu adalah bidadari kayangan. Dan Tilaya tak bisa kembali ke kayangan karena selendangnya telah diambil oleh Lahilote. Rencana Lahilote berjalan dengan mulus. Dia menunggu kedatangan bidadari yang kehilangan selendangnya dan dia akan berpura-pura menolongnya. Selamat siang, wahai gadis cantik. Selamat siang, Tuan. Perkenalkan, namaku adalah Lahilote. Mohon maaf, kulihat kau terlihat cemas dan kebingungan. Apakah kau membutuhkan bantuan? Aku kehilangan selendang berhargaku. Sudah kucari kemana-mana, namun masih belum ketemu. Aku bingung dan tak tahu juga di mana aku harus tinggal. Akan kubantu untuk mencarinya. Kau boleh tinggal di tempatku untuk sementara. Tentu saja itu jika kau mau dan tidak keberatan. Terima kasih Tuan Lahilote. Kau sungguh baik. Jangan sungkan. Sudah kewajibanku untuk menolong orang yang membutuhkan. Siapakah namamu? Aku Putri Tilaya, Tuan. Anda boleh memanggilku Tilaya saja. Tentu saja, Lahilote tidak akan membantu mencari selendang tersebut, karena itulah yang direncanakan oleh Lahilote. Sejak saat itu, mereka pun tinggal bersama. Berbulan-bulan tinggal bersama, benih-benih cinta pun tumbuh di antara keduanya. Mereka pun akhirnya menikah. Setiap hari, istri Lahilote harus menanak nasi dan menyiapkan lauk pauk. Semuanya dia kerjakan sendiri. Andai aku masih di kayangan, aku tidak perlu repot-repot menumbuk padi begini. Mumpung tidak ada orang, siapa tahu kekuatanku masih ada. Dia pun mencoba kekuatannya. Ternyata ia masih memiliki kekuatan. Padi itu kini sudah tertumbuk menjadi beras. Wah, aku masih mempunyai kekuatan. Dengan begini akan lebih mudah untuk menanak nasi. Cukup dengan sebutir beras, aku bisa mengubahnya menjadi satu kuali nasi. Seiring waktu, istri Lahilote terus menggunakan kekuatannya. Ia cukup mengambil satu butir beras
dan mengubahnya menjadi sekuali nasi. Hal ini membuat persediaan padi menjadi melimpah. Bagaimana bisa padi-padi ini tidak pernah berkurang sedikit pun? Padahal dimasak setiap hari oleh istriku. Lahilote pun mengintip istrinya yang sedang memasak. Dia penasaran bagaimana cara istrinya memasak hingga bisa menghemat persediaan padi. Istriku? Barusan kamu hanya memasukkan 1 butir padi saja? Suamiku, Bagaimana bisa 1 butir padi bisa berubah menjadi 1 kuali nasi? Aku menggunakan kekuatan bidadariku untuk memasak karena aku terkadang merasa capek. Tapi karena sekarang aku sudah ketahuan olehmu, mungkin saja kekuatanku ini akan benar-benar menghilang. Apa yang ditakutkan oleh Tilaya benar-benar terjadi. Kini kekuatan bidadarinya telah menghilang. Capeknya. Setiap hari aku harus menumbuk padi-padi ini dan persediaan pun semakin habis. Suatu hari, ketika Tilaya sedang mengambil persediaan padi di lumbung, matanya tertuju pada sebuah bambu yang tersembunyi di sela-sela tumpukan karung. Entah mengapa, batang bambu itu menarik perhatiannya. Ia pun mengambil bambu tersebut. Ini kan selendangku. Mengapa bisa ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, selama ini suamiku sendiri yang menyembunyikan selendangku. Sungguh keterlaluan. Aku akan kembali ke kayangan sekarang juga. Tilaya pun kembali ke kayangan dengan selendang tersebut. Sore harinya, ketika Lahilote pulang dari mencari kayu rotan, dia tidak bisa menemukan Tilaya dimanapun. Istriku, aku pulang. Istriku, di mana kamu? Tidak biasanya dia menghilang seperti ini. Apa jangan-jangan dia masih menumbuk padi di lumbung? Duh, kasihan sekali istriku. Pasti dia capek. Istriku, apakah kamu di dalam? Dia juga tidak ada di sini. Terus kemana dia pergi? Ketika akan keluar dari lumbung, Lahilote melihat sebatang bambu tergeletak di lantai. Ini, bambu ini kosong. Apakah istriku telah menemukan selendangnya? Lahilote meratapi kepergian istrinya. Di tengah kesedihannya itu, Polah yang merupakan tetua suku di hutan itu datang menemuinya. Lahilote, bawalah rotan ini. Berdoalah sambil membayangkan wajah istrimu. Rotan ini akan mengantarkanmu menuju kediaman istrimu saat ini. Terima kasih, Polah. Aku akan mencoba mencari istriku. Maka Lahilote pun berdoa dan membayangkan wajah istrinya. Wush! Tiba-tiba saja dia menghilang. Dalam sekejap, Lahilote telah berada di kayangan. Apa yang dikatakan Polah ternyata benar. Tongkat rotan ini mengarahkanku ke tempat istriku berada. Sepertinya itu istriku. Istriku, Tilaya. Suamiku, bagaimana kau bisa sampai di sini? Rotan ini yang memanduku kemari. Maafkan aku. Kamu saat ini pasti marah dan kecewa kepadaku. Tapi itu semua aku lakukan agar bisa hidup bersamamu. Aku memang kecewa kepadamu. Bukan karena kamu mencuri selendangku, tapi karena kamu tidak jujur. Sebenarnya, aku pun bahagia ketika tinggal bersamamu. Apakah kamu mau memaafkanku, istriku? Aku sudah memaafkanmu. Selama ini kamu pasti sedih. Aku pun minta maaf. Begitulah, suami istri itu pun kembali bersatu. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat istri Lahilote membelai rambut Lahilote, ia menemukan sesuatu di sana. Ada uban di rambut Lahilote. Suamiku, aku mohon maaf. Bukannya aku bermaksud untuk mengusirmu.
Namun, kau tidak bisa tinggal di sini lagi. Orang yang bertambah tua tidak bisa tinggal di sini. Begitukah? Sepertinya ini memang sudah menjadi takdir. Maafkan sekali lagi suamiku, kau tidak bisa hidup abadi di sini. Apalah arti cinta kalau Tuan sudah beruban? Apalah arti kayangan kalau Tuan hanyalah bayangan? Tidak apa istriku. Sejak awal aku sudah keliru. Aku akan kembali ke bumi. Maka Lahilote pun kembali ke bumi dengan menggunakan sebilah papan. Setibanya di bumi, ia bertekad di atas batu. Sampai senja umurku nanti, berbatas pantai Pohe, berujung kain kafan. Di sana telapak kakiku akan terpatri sepanjang zaman. Saat berkata itu, ia menginjakan kakinya pada sebuah batu hingga berdarah dan meninggalkan jejak pada batu itu. Jejak kaki yang terpahat pada batu itu kini masih dapat dilihat di pantai Pohe, Gorontalo. Itu adalah bukti kisah mereka berdua. Pesan dari cerita ini adalah keberuntungan bisa terjadi kepada siapa saja. Kesetiaan cinta pasti abadi. Jalani hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.